zaman-zaman sekolah itu pasti di minggu-minggu remet gue selalu dipanggil. Itu yang selalu gue ingat. Itu udah pasti. Jadi lebih ke nyesel sehingga kedepannya belajar lebih bagus waktu kuliah, terus jadi pribadi yang nggak ugal-ugalan, ya biar bisa menata masa depan lebih baik lah. Kalau dulu udah tahu skincare itu sepenting itu ya buat kulit, udah skincarean dari dulu. Udah pakai makeup tipis-tipis ala Korea dari dulu. Itu yang paling aku iriin sampai sekarang dan pengen diulang itu tuh pakai makeup. Halo semuanya. Halo. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Dwi Pangga, panggilannya Dwi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibradi, bisa dipanggil Ibra, kadang dipanggil Bra. Dita. Pekerjaan apa? Siaro Seon Indonesia. Sekarang di Seon saya sebagai HR rekrutmen. Pekerjaan saat ini saya mengontrol duit Seon, lebih tepatnya di divisi finance, tapi saya sembari ikut nimbrung juga ke divisi-divisi lain, kayak tepatnya di SM ya, Sales dan Marketing. Ceritain dong tren masa sekolah yang paling diingat zaman sekolah di. Kalau tren dulu waktu sekolah, apa ya? Dulu yang paling diingat paling pertama kali ujian nasional dibagi jadi 5 kategori. Itu sih yang paling diingat karena pertama kalinya ujian nasional ujian nasional teh susah ditambah sekarang 5 kategori. Jadi lebih Ingat-ingat ujian nasional. balik gitu sih. Dulu pas SD suka tuker-tukeran kertas binder ya dulu namanya ya. Jadi ada kertasnya tuh ada yang biasa, ada yang harvest. Biasa kalau yang kertas harvest itu berarti anak-anak orang kaya. Ya aku mah apa tuh nggak punya. Itu aja sih yang paling diingat dan sampai sekarang tuh masih kepikiran kenapa gue dulu nggak punya banyak kertas harvest. Itu sih SD yang paling diingat. Ketahuan angkatan berapa? Zaman sekolah, yang paling diingat itu, ini gue ngomong gue lu nggak apa-apa lah ya. Ini gue paling ingat itu zaman sekolah itu pasti di minggu-minggu remet gue selalu dipanggil. Itu yang selalu gue ingat. Itu udah pasti ada aja gitu. Minggu remet pasti di dinding itu ada nama gue. Itu udah pasti. Tanya aja guru-guru. Udah template banget gitu Udah ya. template. Jadi sudah mengosongkan waktunya setelah ujian pasti remet. Terus kenakalan apa yang paling diingat zaman dulu sekolah? Nakal sebenarnya kalau nakal banget sih enggak. Cuman kalau ke bawah nakal sih pernah ya pas SMP itu apalagi lagi labil-labilnya kelas 9 ya. Kelas 9 pas mau lulus itu harusnya persiapan UN, ini malah lagi nakal-nakalnya gitu. Jadi dulu tuh sempet segeng gitu di SMP ngependekin rok gitu. Jadi bener-bener pendek banget roknya. Terus gak pernah ikut upacara, ketahuan di kelas segeng gitu. Jadi disuruh muterin lapangan 10 keliling, ditonton semua kelas. Kan kelasnya tuh lapangan itu ngelingkerin kelas semua ya. Jadi pada ya udah dikenal kelas 9G, kelasnya nakal sampai angkatan berapa itu masih inget. Kelas 9G itu paling nakal. Apa ya? Apa anak baik? Dibilang anak baik juga enggak sih. Tapi ya kadang-kadang suka itu aja, kadang suka sedikit ngelawan guru, tapi satu sisi gue pun ngelawannya juga karena guanya rasional. Menurut gue itu guru salah, ya salah, tapi gue juga nggak bikin terlalu onar-onar banget. Kedua ya paling sama ya pesan pada umumnya lah, pakai rambut panjang, kayak sepatu dan lain-lain. Sisanya paling debat-debat dikit lah sama guru. Terus bilangnya masih anak baik-baik sih kalau kayak gitu. Baik itu mah. Baik. Enggak, gue nggak pernah tawuran dan segala macam itu. Nggak sampai Cabut enggak? cabut nggak. Karena emang bingung juga mau cabut kemana, di sana nggak ada apa-apa. Ya cabutnya mata pelajarannya aja. Itu nggak pernah. Paling cabut itu juga paling kalau ada event-event kayak di sekolah yang nggak ada, ya maksudnya nggak ada pembelajaran, jadi gue mikir ngapain gue Jam kos lah ya zaman anak zaman sekarang. saya mau kayak paling kayak nontonin panggung, nontonin event-event sekolah, kayak gue mikir nggak usah lah, mending di rumah aja. Kalau kenakalan ya standar anak-anak sekolah zaman dulu ya paling bolos, mabal,
terus jahilin guru-guru PKL sampai nggak mau masuk kelas karena kita nyalain smoke bomb waktu itu di dalam kelas. Itu aja sih. Itu mah barbar. Paling itu sih yang paling inget karena ya biasa anak IPS kan ya tahu sendiri kan anak IPS. Oke. Sekarang kenangan manis apa yang paling diingat dan mengubah kamu menjadi seperti sekarang? Ya cewek gue sih. Ini baru ya, baru. Ini jadi curcol. Jadi bisa dibilang gue bisa jadi sekarang belajar tentang kedewasaan dari sektor. Kedewasaan itu banyak dari sektor apa namanya? Ketika lo lagi di perusahaan, ketika lagi di kantor, ketika lagi lo bersosialisasi dengan orang itu ada banyak macam. Dan kebetulan gue sama cewek gue itu udah dari kelas 9 SMP. Posisi sekarang udah mau semester 9 kuliah, ya bisa dibilang kuliah juga telat sih. Kuliah sedikit telat. Jadi ya banyaklah poin tentang kedewasaan yang lebih tepatnya dari cewek gue yang bisa merubah gue sampai saat ini. Dan pastinya juga orang tua lah. Orang tua juga kasih banyak poin-poin kayak walaupun poin-poinnya terdengar ringan, tapi itu menurut gue itu hal detail yang sangat sangat bisa merubah gue lah ya. Banyak lah pokoknya orang tua. Namanya juga orang tua lah. Langsung ya sama ceweknya. Ya makasih ya. Amin. Support system. Oke, kalau kenangan manis paling yang ngubah jadi sekarang paling lebih ke penyesalan ya karena dulu waktu sekolah emang nggak bener, banyak nakalnya, banyak bolosnya, jadi lebih ke nyesal sehingga kedepannya belajar lebih bagus waktu kuliah, terus jadi pribadi yang nggak ugal-ugalan ya biar bisa menata masa depan lebih baik lah. Keren. Bawa ya. Iya, bawa banget ya menyesal untuk jadi lebih baik. Padahal belum jadi lebih baik. Seenggaknya ada usaha. Iya, Dulu. betul. Yang penting kan Terus? usaha dulu. Kenangan manis apa ya? Kalau dari akademik sih sebenarnya aku sih pas SMP kebilang ya pinter lah ya, selalu ranking 1 pas SMP. Beneran. Dan terus kayak iya, Enggak sih kalau itu. kelas 7, kelas 8 itu kayak suka dikenal guru. Dan dulu ya guru-gurunya deket sama aku gitu. Jadi aku suka disebutin apa ya, Dita itu yang rambutnya panjang, yang hitam, yang bagus itu loh. Jadi itu kayak kenangan manis sih buat aku. Nah jadi aku apresiasinya sih pastinya senang aja gitu. Sampai sekarang masih ingat sama guru-guru yang dulunya apresiasi aku baik banget gitu. Dan inget sama aku gitu, sama semua teman-temannya juga gitu sih. Jadi kalau signifikan sih nggak ada ya, kenangan manisnya paling itu aja sih. Mungkin apa aja yang kamu nggak bisa lakuin waktu zaman sekolah, tapi bisa dilakuin anak zaman sekarang sekolah. Dulu dulu mungkin kalau sekarang sekolah online atau video call mungkin sekarang udah biasa gitu ya, maksudnya orang anak sekarang udah melek teknologi banget gitu. Cuma zaman dulu kayaknya buat baca berita online aja kita dulu jarang banget gitu, lebih seneng kita baca koran fisik atau majalah gitu. Tapi kalau sekarang kan memang udah banyak media ya, itu di teknologi, digitalisasi lebih banyak, lebih gampang, mau baca apapun di internet sudah ada sih sekarang. Paling gitu sih. Oke. Bedanya ya, anak sekolah itu dulu ketika dia masuk, ini dalam pandangan gue ya, ketika dia masuk gerbang, dia melangkahkan kakinya ke gerbang sekolah, dalam pikiran dia, maksud dia, gue harus ngikutin peraturan sekolah. Peraturan sekolah tuh begini. Kalau sekarang tuh, kalau gue lihat anak-anak zaman sekarang itu dia bebas berpendapat tentang pembelajaran. Jadi forum discussionnya lebih dibuka mungkin kalau untuk sekarang. Terus mereka juga bebas bebas memberikan pendapat juga ke forum. Beda lah. Kalau zaman dulu kan ya udah guru bilang pokoknya guru itu udah jelasin timetable-nya dia dalam 2 semester tersebut. Semester 1 kita bakal belajar ini. Semester 2 belajar gini. Ya memang sama juga seperti sekarang juga sama seperti sekarang. Sekarang juga sama lah seperti dulu, tapi bedanya mungkin kalau gue itu anak-anak itu sekarang bisa lebih bebas memberikan opininya ya. Karena setiap orang itu kan punya
karakter dan opininya masing-masing gitu. Apa aja yang dulu nggak bisa dilakuin nih, alias jadi anak lawas, tapi bisa dilakuin sama anak sekolah zaman sekarang? Itu tuh pakai make up, sumpah. Dulu itu pengen banget pakai make up, pakai lip tint, lipstick tuh pengen banget. Karena aku nggak cantik dari lahir, mohon maaf ya. Jadi pas SMA itu ketika orang-orang yang udah cantik dari lahir tuh si kulitnya udah glowing gitu ya, gue mau pakai bedak aja terus pakai lipstick aja tuh udah kayak menor banget gitu. Sedangkan anak-anak zaman sekarang itu kayak udah pada pintar-pintar makeup, dan itu sumpah iri banget. Kalau dulu udah tahu skincare itu sepenting itu ya buat kulit, udah skincarean dari dulu, udah pakai makeup tipis-tipis ala Korea dari dulu. Itu yang paling aku iriin sampai sekarang dan pengen diulang itu tuh pakai makeup. Jadi ya seenggaknya bisa dikenal nggak sih sama orang-orang di sekolah dulu, karena dulu tuh buluk banget sumpah pas SMK gitu, makeup sih. Jiwa entertainnya itu emang udah keluar dari dulu. Iya. berarti Dulu Pengen ngartis ya Bu? pengen ngartis, tapi dulu nggak ada fasilitasnya. Dulu masih main sosial media juga cuman Facebook, tahu sendirilah, terbatas. Friendster main nggak? Enggak, Friendster zaman saha itu. Gak gaul dong. Enggak ada, aku Facebook aja. Dan nama Facebooknya juga nggak alay. Oh, nama Facebooknya emang teralay. Enggak, tetap Gita Andika, nggak dianeh-aneh. Kalau zaman dulu untuk dari segi infrastruktur gadget ya, misalnya kayak hardware-nya kayak HP, laptop segala macam, mungkin dulu lebih susah ya, karena satu sisi belum support juga aplikasinya segala macam. Walaupun satu sisi zaman dulu udah ada laptop segala macam, tapi dari segi untuk sistem pembelajarannya, untuk software pembelajarannya itu nggak segampang sekarang sih. Kalau sekarang tuh ya mau live meeting aja, mau berdua, mau 10 orang, 100 orang tuh bisa. Kalau zaman dulu nggak bisa, kita harus pesan tempat, harus ke tempat tersebut ngobrol. Kalau sekarang ya lu di rumah, gua di rumah, kita bisa ngobrol. Perbandingannya paling lebih ke apa ya? Ya kemajuan teknologi aja sih paling. Lebih kemajuan teknologi aja sekarang, apa-apa misalkan ngirim tugas bisa lewat email atau apa. Zaman dulu boro-boro gitu. Paling ya mentok-mentok pakai flash disk kan, kita saling tukeran disket. Tua banget kan disket ya. Sekarang kan enak ya, email semua ya. Betul, kalau dulu kan kita pakai flash disk. Dulu handphone juga kan Android belum ada dulu. Ya, paling Gitu. warnet ya. Ya, Bantu nyari bahan juga. paling warnet. Oke. Seberapa penting peran digital menurut kamu untuk pembelajaran? Sangat penting banget ya. Kenapa sangat penting banget? Pertama itu selain membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah, baik itu guru atau dan siswa, itu juga berpengaruh juga dalam lingkungan sosial, lingkungan alam lah. Satu sisi dengan saya lihat, satu sisi dengan ada platform pembelajaran ini, penggunaan kertas itu jadi lebih berkurang. Kita bisa anggap itu paperless lah dalam bahasa Inggrisnya. Lebih paperless, terus juga ya semua itu udah by system, semua udah email by email, terus udah message by message, sudah pokoknya yang namanya tugas fisik kertas, ujian kertas itu udah dikurangin. Karena dan itu menurut gua langkah yang bagus ya, demi membantu di lingkungan alam lah ya, kalau menurut gua itu sih. Untuk peran digitalisasi ya kalau sekarang lebih bagus sih, maksudnya lebih bisa memajukan pendidikan lah. Karena memang kalau dulu kan memang kita belinya buku paket gitu ya, misalkan ya buku paket harus setiap tahun beli. Kalau sekarang kan bisa lihat dari internet, ada jurnal-jurnal, terus untuk proses mengajar kan ya tadi bisa lewat email, kirim tugasnya, bisa lewat WhatsApp. Dulu baru-baru ada WhatsApp. Itu kan kita chattingan aja harus ke warnet pakai MIRC. Itu kan. MIRC lah. Iya kan, bener ya? Lama banget itu. Tapi bener kan? Iya, bener. Kita chat harus ke warnet, Bro. Gitu. Kalau sekarang ada WhatsApp, ada Line, Telegram, enak. Banyak ya. Itu bisa mendukung untuk proses belajar mengajar.
Penting banget pasti, karena memang gimana ya, kalau kita lihat-lihat nih ya, anak-anak zaman sekarang tuh kalau bisa dibilang dewasa sebelum waktunya tuh bener banget, karena itu dari peran mungkin digitalisasi teknologi juga gitu. Jadi mereka nggak nanya ke orang tua, nggak nanya ke kakaknya, tapi mereka nanya langsung ke internet gitu. Misalkan searching apa yang mereka penasaranin gitu. Dan mungkin ya kalau aku dulu udah tahu itu dan udah bisa free access gitu ya, pasti aku juga ya jadi lebih apa ya, open minded mungkin pikirannya dulu gitu, mau cari tahu tentang dunia luar lagi lebih gitu. Jadi dulu tuh karena ya gimana ya, internet terbatas, apa-apa harus ke warnet gitu ya, handphone juga nggak ada jaringan internet, dan juga enggak apa ya, speknya tuh rendah banget lah ya dulu handphone gitu, jadi susah gitu. Dan sekarang anak-anak zaman sekarang tuh udah mudah banget, akses apapun juga udah mudah, dan dari pola pikirnya juga pasti itu ngaruh banget sih ke digitalisasi sekolah kayak sekarang gitu. Jadi apapun dilakuin di tempat tapi udah bisa connected ke seluruh all over the world gitu. Iya, jadi ke seluruh dunia tuh udah bisa connect gitu. Kalau dulu ya udah, kalau stuck di kota itu aja. Pesan-pesan untuk pendidikan di generasi milenial. Kalau pesan-pesan sih paling karena sekarang memang udah digitalisasi semua gitu ya, jangan terlalu terlena, jangan disalahgunakan lah gitu. Jadi digitalisasi itu digunakan untuk kebaikan, untuk kemajuan pendidikan, bukan untuk hal-hal yang aneh gitu. Paling itu aja sih. Gue sih nggak terlalu baik pesan-pesan ya, pada intinya jangan gaptek teknologi, jangan gaptek, atau bisa kita sebut gaptek teknologi, karena semakin cepatnya perkembangan zaman itu, teknologi makin cepat. Kalau kitanya tidak menyesuaikan dengan update teknologi, nanti yang ada kita ketinggalan. Udah sih, itu aja. Harapannya pasti banyak banget sih ya, cuman kalau disuruh pilih, diprioritaskan, ya manfaatin digitalisasi ini sebaik mungkin gitu. Cari tahu hal-hal yang emang kalian pengen tahu gitu, tapi jangan lupa juga buat tetap difilter gitu. Mana yang baik buat kalian, mana yang gak baik tetap difilter gitu. Percaya deh sama aku, karena apa yang baik itu ya, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai ke depannya. Kalau kalian sekarang ambil yang buruk-buruk aja nih dari perkembangan teknologi, nanti itu yang kalian petik juga di masa depan gitu. Jadi dari sekarang ya cari tahu aja. Pokoknya kalian juga kalau mau keluar dari zona nyaman, kembangin diri kalian ya, berekspresi aja gitu, karena nggak ada yang larang kok, berekspresi aja, tapi jangan lupa tetap difilter gitu sih kalau pesan dari aku.